تتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة تتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا Nanti nggak kelihatan ya Mbak? Iya, memang mukanya tadi. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم Jagain pakai ini Ibu. Sini. Maaf, Pak. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Masjid Agung Sunda Kelapa di bawah kepemimpinan Bapak Setianto P. Santosa, juga Ibu Puji Astuti, perwakilan dari DKM, dan kajian pada hari ini diketuai oleh Rahmah Hairun Nisa. Kita doakan semoga yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasul. Para ustazah, para pimpinan-pimpinan majelis talim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, serta segenap syarifah, dan mohon maaf Ibu, boleh nggak foto Bu? Gak apa-apa, nggak tahu ya Bu ya. Jangan difoto saya ya Bu, takut ada yang naksir. Saya disimpan di hati aja, karena kalau memori foto bisa hilang, tapi memori hati kalau sudah sayang nggak akan bisa hilang. Jadi mohon untuk jangan taruh saya di HP-mu, ini amanat dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa jadi ilmu yang manfaat. Amin. Baik, kepada semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, saya doakan semoga semuanya dirahmati Allah. Semoga semuanya dicintai Allah. Semoga semuanya senantiasa dalam keberkahan dari Allah SWT, disayang-sayang, dirindukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berdamai dengan takdir, tema kita pada hari ini. Kenapa mesti berdamai dengan takdir? Takdir yang dimaksud di sini adalah ketetapan Allah dari zaman azali. Itu namanya takdir. Kamu nggak tahu takdir kamu ke depan itu apa, karenanya nggak perlu cari tahu juga. Kenapa gitu? Sebab takdir itu kalau kamu cari tahu dari sebelumnya, kalau dia enak, jadinya kejutan menyenangkannya jadi nggak terlalu terasa, udah tahu duluan. Kalau ternyata dia nggak enak, kamu susahnya jadi kelamaan. Betul nggak? Iya. Nanya nih sama orang, istilahnya orang zaman sekarang disebut orang pinter. Apa yang akan terjadi di depan? Nyata dibilang umur kamu nggak lama lagi. Sebulan ke depan kamu akan kena sakit yang mematikan. Andai pun itu benar, itu kan
kalau nggak enak kayak begitu kan kamu susahnya jadi kelamaan. Iya. Kalau ternyata seneng, nanti bulan depan kamu akan dapat hadiah. Pas waktu beneran dapat hadiah, jadi biasa-biasa aja, nggak ada makna kejutannya gitu. Bukan urusanmu mempermasalahkan takdir ke depan. Bukan yang dimaksudkan dengan berdamai dengan takdir adalah hal-hal ke depan nanti kamu mengetahuinya kemudian kamu berusaha berdamai. Bukan. Yang dimaksudkan dengan berdamai dengan takdir adalah berdamai dengan apa yang terjadi, apa yang telah terjadi. Kamu harus berdamai dengan itu semuanya. Ngaca ngeliatin hidung ala kadar, itu kamu harus berdamai. Usia 30-an tahun, tidur selimutnya masih belum ada yang narikin. Itu kamu harus berdamai. Apa yang sedang terjadi atau apa yang sudah terjadi padamu itu. Teman-teman sekalian, udah menikah 10 tahun, rumah belum juga kedengaran suara bayi. Itu sesuatu hal yang harus kamu terima. Takdir tersebut, kamu harus berdamai dengan takdirmu. Sepahit apapun takdir tersebut terasa. Sebab takdir-takdir buruk dalam kehidupan kita adalah cara Allah untuk mengingatkanmu bahwa kendali hidupmu tidak berada di tanganmu. Saya ulangi, ini penting. Takdir buruk yang terjadi dalam hidupmu adalah cara Allah untuk memberitahu padamu bahwa kendali hidup tidak berada di tanganmu. Jika kendali hidupmu sendiri bahkan tidak berada di tanganmu, bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan kehidupan orang lain? Jadi berharap agar hati suamimu tidak pernah berpaling darimu. Itu adalah kelelahan yang nyata. Kenapa? Sebab jangankan terhadap rasa hati suamimu, terhadap rasa hatimu sendiri, kamu sering kali hilang kendali. Bukan begitu? Memastikan anakmu akan selalu sehat-sehat, akan selalu baik-baik. Memastikan dalam dirimu bahwa anak saya akan selalu sehat, atau bahkan berharap menjadikan itu sebagai harapan utama dalam kehidupanmu, bahwa anak kamu akan selalu sehat. Itu sesuatu yang melelahkan teman-teman saudara sekalian. Karena jangankan terhadap anakmu, bukankah terhadap dirimu sendiri sekalipun kamu tidak dapat mengendalikannya? Kamu bisa ngarep apa? Hidup selalu sehat? Ya nggak ada ceritanya. Ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Buat kamu, anakmu, suamimu, orang tuamu. Ya kalau bicara kepengenan, kita pengennya sehat terus. Kalau bicara pengenan, kita kepengen orang tua kita muda terus. Betul nggak? Ya ampun Bu, di usia saya yang seperti sekarang ini, saya baru tahu rasanya bagaimana kesedihan hati melihat orang tua menua. Karena orang tua nggak selalu tua Bu, bukan begitu? Nih kalau yang umur-umuran 40
40-an tahun kan orang tuanya udah umuran 80 tahun gitu kan, 70 tahun gitu. Itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan hati anak melihat rambut orang tua sudah putih semua, giginya mulai ompong tanggal satu-satu, badannya yang dulu muda kuat menjadi lemah tak berdaya. Ya Allah, ya Allah. Tapi inilah hidup, inilah takdir kehidupan, inilah keniscayaan. Maka persiapkan hatimu untuk segala kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam kehidupan. Persiapkanlah hatimu untuk selalu mampu berdamai dengan takdir, sepahit apapun takdir itu terasa, agar hidupmu jauh lebih tenang, agar hidupmu jauh lebih menyenangkan. Gak usah berusaha untuk memegang sesuatu, mengendalikan sesuatu yang kendalinya, remote-nya tidak berada di tanganmu. Bu, ada orang lagi nonton TV, misalnya kamu lagi nonton TV misalnya, tapi ternyata remote TV-nya itu dipegang sama suamimu. Bukankah setengah mati kalau misalnya kamu berharap agar tontonan kamu itu terus yang ada di TV, jika bahkan yang megang remote-nya bukan dirimu? Kamu lagi nonton nih, terus dia bilang, dia buka HP-nya, dia lihat, wah ada pertandingan bola nih, langsung diganti sama dia. Kamu kan jadinya susah. Saya lagi mau nonton sinetron misalnya gitu kan, oh kah saya maunya nonton bola. Bagaimana cara kamu untuk menghadapi hal yang seperti ini? Pilihannya dua. Satu, kamu bisa minta dia dengan cara baik-baik. Ayo dong, sinetron aja dong, sinetron aja dong, sinetron aja dong. Dia mungkin akan mengubahnya untukmu. Itu satu. Cara yang kedua adalah ikutan aja nonton bola dan berusahalah menikmatinya. Kan begitu? Demikian pula dengan takdir-takdir yang kamu rasa pahit dalam hidupmu, kamu punya dua pilihan tersebut. Yang pertama, ketika takdir buruk datang, kamu bisa merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cinta ditolak dukun bertindak, bukan misalnya cinta ditolak datang ke klinik-klinik kecantikan buat ubah posisi hidung, posisinya dipindahin ya. Enggak gitu caranya gitu. Itu kamu akan lelah kalau kamu berusahanya dengan cara-cara seperti itu. Kamu bisa merayu sang pemegang kendali. Bangunlah di waktu malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin dia akan mengubahnya untukmu. Bukankah la yarudul qada illa du'a? Tidak ada yang dapat mengubah ketetapan Allah selain doa. Kamu bisa merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ujungnya masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang ditetapkan Allah terjadi akan terjadi, yang tidak ditetapkan Allah tidak akan pernah terjadi. Ujungnya tetap saja fa'alun lima yurid. Allah melakukan apapun
apapun yang dia inginkan, ujungnya tetap saja innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Urusan Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kamu boleh merayu, tapi tetap saja dialah sang penentu. Kamu boleh berdoa, tapi tetap sajalah doamu diijabah atau tidak adalah juga ketetapan darinya. Merayu itu satu, sama yang keduanya ya udah nikmati aja yang sedang terjadi. Ikutan nonton bola kan begitu, yang lagi ditetapkan sama Allah apa ya udah ikut aja gitu, ikut sambil berusaha menikmatinya tanpa ngomel-ngomel. Nah yang sering terjadi sama kita tuh kan kebanyakan ngomelnya, kebanyakan protesnya. Coba kamu ingat-ingat, dikasih sehat puluhan tahun gak kamu syukuri, giliran dikasih sakit, ya Allah dosa apa saya ini. Untung gak dijawab sama malaikat ketika kamu tanya gitu. Malaikat nih Rokib Atid nih kalau bisa jawab, ya ampun banyak kamu lupa. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, belajar buat berdamai dengan takdir. Yuk kita bahas satu-satu caranya biar gampang. Ini kan enaknya punya ustazah kan gitu kan, kayak orang disuapin, kayak anak kecil disuapin kan, nggak peduli gitu dapat makanannya dari mana, pokoknya tahu mangap aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang pertama, gimana caranya biar kita bisa berdamai dengan takdir, biar hidup kita jauh lebih tenang, biar hidup kita jauh lebih damai. Yang pertama, kamu harus ingat penentunya adalah Allah. Kamu harus ingat itu dulu, nomor satu. Yang menentukan, yang pegang remote, yang pegang kendali hanya satu, namanya Allah. Alladzi khalaqani fayahdi. Dialah Allah yang telah menciptakan saya, kemudian memberikan jalan hidayah kepada saya. Alladzi yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi saya makan, dan dia pula lah yang memberi saya minum. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu ada di sini pada saat ini, duduk di situ pada saat ini, di posisimu itu, semuanya datangnya dari Allah. Pemegang kendalinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Termasuk juga yang saat ini mendengarkan kajian saya sambilan nyetrika. Ada nih, emang ada ustazah yang kesini bawa setrikaan? Emang ada ya ustazah yang pergi ke masjid Sunda Kelapa bawa setrikaan? Ya nggak ada kalau yang di sini. Tapi kan yang mendengarkan kajian kan di mana-mana. Ada yang sambil masak, sambil rebahan. Makanya banyak yang cerita sama saya, ustazah saya ngimpiin ustazah dari sebelum ketemu sama ustazah. Ya gimana nggak ngimpi, saya jadi temen tidur. Bukannya dia dengerin saya sebelum tidur, bukan, tapi dengerin saya biar bisa tidur. Kayak kalau dengerin suara ustazah jadi ngantuk dah. Nian kita dengerinnya sebelum tidur.
Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala semuanya yang pegang kendalinya, dan itu jauh lebih melegakan, jauh lebih menenangkan ketika kamu paham bahwa yang memberikan kamu sakit dialah pula yang telah memberi kesehatan selama ini. Jauh lebih melegakan ketika kamu tahu bahwa yang membuatmu tidak dapat tidur malam hari ini dialah yang telah membuatmu lelap tertidur bertahun-tahun sebelumnya. Jauh lebih melegakan ketika kamu tahu bahwa yang mencubitmu, yang menamparmu, bahkan yang memukulmu adalah misalnya seseorang yang selama ini sangat menyayangimu. Dia pula lah yang selalu memeluk, dia pula lah yang selalu mendekat, dia pula lah yang selalu mengelus-elus dirimu. Ketika satu hari dia mencubitmu, kamu tahu bahwa dia yang melakukannya adalah dia yang selama ini menyayangimu. Melegakan, teman-teman saudaraku sekalian, melegakan ketika kamu tahu bahwa yang melakukan sesuatu yang rasanya tidak menyenangkan adalah dia yang selama ini telah melakukan begitu banyak hal yang menyenangkan untukmu. Di sini ada ibu-ibu yang pada punya anak kan? Banyak. Saudaraku sekalian, kamu sebagai seorang ibu pasti tahu rasanya ketika anak menggigitmu saat dia bayi. Apakah kamu benci kepadanya? Apakah ketika dia menggigitmu dengan keras, kamu pun balik menggigitnya dengan keras? Ada yang begitu? Enggak ada. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia lagi menyusu kepadamu, kemudian dia mulai menggigitmu karena baru tumbuh giginya gitu. Saudaraku sekalian, kamu nggak marah, kamu nggak ngambek sama dia, kamu nggak kemudian protes, mulai sekarang mama nggak akan lagi ngasih kamu ASI misalnya gitu. Nggak ada tuh, nggak ada. Palingan kamu hanya teriak kecil, kamu hanya akan meringis kesakitan, tapi tidak akan mengubah rasa sayangmu, rasa cintamu. Kenapa? Karena kamu cinta kepada anakmu, dan karena kamu tahu dia melakukannya bukan karena benci, dia melakukannya bukan karena marah, dia melakukannya justru karena cinta, karena sayang. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepadamu takdir-takdir yang buruk, takdir-takdir yang rasanya tidak menyenangkan, dia yang melakukan itu, dia pula lah yang selama ini telah melakukan begitu banyak hal, memberi kepadamu begitu banyak hal dalam kehidupan ini. Dan Allah memberikan kepadamu hal yang tidak menyenangkan bukan karena benci padamu, justru karena sayang. Justru karena sayang. Maka bagaimana mungkin kamu semarah itu? Bagaimana mungkin kamu seprotes itu? Apa gak malu? Ribuan hari kamu lewati dengan kesenangan. Ketika dikasih hari-hari yang seperti
ribuan hari tersebut kamu lupakan begitu saja. Ada begitu banyak hari-hari indah yang kamu lewati. Kenapa kamu menjadi begitu marahnya hanya karena melewati satu hari buruk dalam hidupmu itu? Bahkan kamu sampai merasa bahwa hidup kamu gak pernah senang. Saya adalah perempuan paling menderita di seluruh jagat raya. Enggak ding, cuman sejakarta. So itu sekalian saya muliakan, ayolah, yang memberikan kepadamu hal yang tidak menyenangkan itu dia pula lah yang selama ini memberikan kepadamu hal-hal yang menyenangkan. Saat anakmu menggigitmu sekali dua kali, sisanya begitu seringnya dia tertawa, begitu seringnya dia tersenyum, yang membuat hatimu yang sedang sedih menjadi bahagia. Betapa seringnya anakmu menyenangkanmu daripada menyusahkanmu, bukan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk belajar untuk mulai berdamai dengan takdir. Cara yang pertamanya adalah dengan kamu ingat bahwasanya semua hal buruk yang terjadi dalam kehidupanmu, semua takdir-takdir yang kamu rasakan pahit di jalan hidupmu, datangnya dari Allah yang selama ini telah membuat manis hidupmu, yang selama ini telah memberikan kenikmatan-kenikmatan tak henti-hentinya kepadamu. Datangnya dari Allah. Sayyidah Aisyah, teman-teman sekalian, pergi haji wada, satu-satunya haji yang dilakukan umat Islam di dalam Islam bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji pertama sekaligus terakhir, sebab di haji pertama itu pula Nabi sudah menyebutnya dengan nama Hajjatul Wada, haji perpisahan. Selepas dari haji, Nabi Muhammad sakit di bulan Safar. Habis itu kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Haji kan bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar Nabi Muhammad sakit, Dzulhijjah Nabi Muhammad, Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal dunia. Saudara sekalian yang saya muliakan, satu-satunya haji yang dilakukan sesudah Islam. Sebelum Islamnya sih mereka banyak berhaji, tapi kan nggak terhitung, karena yang dimaksudkan dengan haji itu kan yang sudah disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Sayyidah Aisyah ikut haji sama Nabi Muhammad SAW, haji wada, teman-teman sekalian. Lagi di Mina, udah selesai nih malam 10 Dzulhijjah, habisnya Arafah, balik ke Mina mau mengerjakan tawaf, Sayyidah Aisyah datang haid, yang artinya beliau tidak dapat mengerjakan haji tawafnya bersama dengan Nabi Muhammad, karena syaratnya tawaf kan harus suci. Saya bisa bayangin sih kayak apa gitu, kayak aduh ya ampun, kenapa gak mundur aja sampai besok gitu. Tawaf doang kan yang disyaratkan suci. Abisnya tawaf tuh sa'i, andai pun datang mens tetap sah sa'inya, karena nggak wajib suci. Yang wajib suci itu hanya tawaf aja. Tapi kan sa'i nggak bisa dilaksanakan kalau nggak tawaf sebelumnya. Tawaf baru sa'i. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya bisa ngerasain kayak apa gitu keselnya Sayyidah Aisyah gitu. Akan tapi Sayyidah Aisyah mengatakan, "Lau kunti lasti minal haq
illal haq. Wahai darah, andai aja kamu bukan dari Allah, saya bakal mengadukanmu kepada Allah. Tapi kan kamu dari Allah, gimana saya mau mengadukan sesuatu yang dari Allah kepada Allah? Demikian yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya ada HP-nya hilang, udah aja langsung bilang, andai bukan dari Allah, aku akan mengadukanmu kepada Allah. Ketika kamu lagi sakit, lagi datang flu misalnya, ya kamu tinggal bilang aja, andai kamu bukan dari Allah wahai flu, aku akan mengadukanmu kepada Allah. Tapi masalahnya kamu dari Allah, bagaimana mungkin aku mengadukan yang dari Allah kepada Allah? Kita nggak bisa bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa harus saya? Karena takut jawabannya dari Allah, kenapa enggak? Orang kita cuman hamba yang bahkan enggak selalu nurut juga. Kalau dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan, kita hanya bisa mengatakan inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah, dan semua yang dari Allah hanya akan kembali kepada kita. Hanya perlu mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan mendatangkan kebaikan, tak ada kekuatan menghindarkan dari keburukan, melainkan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik kekuatan. Sehingga sekalian, itu nomor satu, cara paling enak berdamai dengan takdir. Tangga pertamanya adalah ingat bahwa itu dari Allah, semua dari Allah. Kemudian yang kedua, cara berdamai dengan takdir, tangga yang berikutnya, sesudah kamu ingat datangnya dari Allah, kemudian yang keduanya kamu harus ingat bahwasanya apapun yang Allah tetapkan untukmu adalah yang terbaik bagimu pada saat itu. Apa yang Allah tetapkan untukmu pada saat tersebut, saat itu adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Akal kita terlalu kerdil untuk bisa menyingkap seluruh hikmah yang terjadi dalam setiap kejadian. Akal kita nggak nyampe, teman-teman, untuk bisa menyingkap hikmah dari setiap kejadian, kebaikan yang tersimpan dari setiap kejadian. Kita nggak cukup ngerti, kita nggak cukup ngerti. Karenanya saat senang, saat susah, tetaplah yakin bahwa itu adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saat dikasih sehat, itu adalah yang terbaik Allah berikan. Allah mau lihat bagaimana caramu menjalani kesehatan. Saat kamu dikasih sakit, itu adalah yang terbaik, yang terbaik yang Allah SWT berikan dalam kehidupan. Ada hikmah di balik segalanya. Kita nih kalau nggak dikasih sakit, kapan caranya kita belajar sabar? Kita kalau nggak dikasih sakit, kapan caranya kita belajar, kapan waktunya kita belajar ikhlas? Kita kalau nggak dikasih sakit, kapan waktunya kita bisa ngerti bahwa hidup di dunia emang harus ada sakitnya. Sakit mengajarkan kita
setidaknya mengajarkan saya. Saya ketika sakit saya tahu bahwa saya diciptakan di dunia bukan untuk dunia. Jadi kangen sama surga ketika sedang diberi sakit. Ya ampun, dunia nih kayak gini rasanya, sakit. Ya Allah, semoga di akhirat masukin ke surga biar gak ada sakitnya. Amin. Saya gak lagi doa, saya lagi cerita bahwa di saat saya sakit saya mikirnya kayak begitu. Pokoknya teman-teman tuh asal bilang surga, amin aja udah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga, amin. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka, amin ya Rabbal alamin. Jadi teman-teman saya sekalian, apapun yang Allah tetapkan tuh adalah yang terbaik. Kita nih kalau nggak dikasih sakit, nggak dikasih sulit, nggak dikasih kesedihan, nggak ditinggalkan orang yang disayang, nggak dikasih miskin, nggak dikasih susah-susah dalam kehidupan, kita bakalan jadi sombong. Tahukah kamu siapa orang yang pernah dikasih itu semuanya? Fir'aun. Fir'aun tuh flu juga nggak pernah. Fir'aun tuh nggak pernah kena panu. Fir'aun nggak pernah tuh gatel-gatel gitu, nggak pernah. Sakit kepala nggak pernah teman-teman saya sekalian. Artinya berarti nggak pernah kejedot barangkali ya. Fir'aun nggak pernah tahu rasanya sakit, saudara sekalian. Fir'aun nggak pernah tahu rasanya miskin. Dia terlahir sebagai seorang raja. Dia terlahir sebagai anak raja untuk kemudian menjadi seorang raja. Fir'aun itu bahkan nggak pernah tahu rasanya sulit. Gimana tahu rasanya sulit? Dia kalau bilang sama langit gitu, hujan dong, turun hujan. Coba tuh bahaya nggak tuh? Jadi kalau kamu kemudian bilang ke langit, hujan dong, terus turun hujan beneran, jangan GR. Kalau kamu bilang sama langit hujan dong, dan ternyata nggak turun-turun hujan, sampaikan pada dirimu, alhamdulillah, saya ternyata bukan Fir'aun. Jadi saat keinginanmu tidak Allah kabulkan, saat apa yang kamu takutkan terjadi malah justru terjadi, itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita hamba-hamba yang mengerti merunduk, hamba-hamba yang mengerti tawadhu, hamba-hamba yang faham. La mani' lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Tidak ada yang dapat memberi saat Engkau ya Allah menghalangi, tak ada yang dapat menghalangi ya Allah saat Engkau hendak memberi, tak ada yang dapat menolak apapun yang telah Engkau putuskan, tak ada kekuatan di atas kekuatan-Mu ya Allah, tak ada kekuatan selain dari-Mu ya Allah. Apapun yang terjadi adalah yang terbaik teman-teman, adalah yang terbaik. Makanya udah gak usah pakai berusaha setengah mati mengubah-ubah keadaan, iya kan? Kamu dikasih muka itu udah yang paling sedap. Lah kan paling cantik belum tentu, iya kan? Paling manis juga belum tentu. Udah yang paling sedap deh kalau saya lihat-liatin tuh. Kalau saya lihat-liatin hasil operasi plastik, itu kayak sedep-sedepnya hilang gak sih? Betul nggak? Betul ya.
Jadi jangan kemudian saya emang gak oplas ustazah, kenapa? Kagak ada duitnya. Jangan. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Adalah yang terbaik. Sebab kalau mau bicara nggak sempurna, bicara nggak pas, kayaknya semuanya nggak ada yang pas loh. Kayaknya emang nggak ada yang sempurna nih ya. Punya suami ganteng, seneng apa enggak seneng? Tapi miskin. Oke. Punya suami ganteng juga, kaya juga. Tapi istrinya nggak cukup satu. Punya suami ganteng juga, kaya juga, setia. Tapi ada tapinya, ada ujungnya. Tapi suka mukulin istrinya. Punya suami ganteng, kaya, setia, nggak pernah KDRT juga, baik gitu ya. Amin. Nggak usah kayak Tapi nggak sholat. Mau? Nggak. Ada nih, kaya, ganteng, setia, baik, soleh pula. Tapi sakit-sakitan, nggak apa-apa katanya. Betapa ternyata persyaratan buat kamu bisa seneng sama suami aja panjang bener. Padahal coba ngaca. Ya Allah. Jadi kalau bicara nggak enak gitu ya, semua nggak enak. Yang punya suami ya nggak enak juga. Mana-mana harus izin, harus ini, harus ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Nggak punya suami, nggak enak juga, iya kan? Kalau bicara kehidupan sempurna, menurutmu yang kayak gimana coba? Nggak ada, teman-teman, nggak ada, nggak ada. Jadi kalau kamu lihat, tapi saya liatin orang itu tuh kayak seneng terus gitu, kayak happy terus, kayak ada dua kemungkinannya, teman-teman. Ada dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama, dia adalah orang yang berusaha menampilkan itu walaupun kenyataannya tidak begitu. Ya kan begitu? Ya kan? Nah, yang kamu lihat kan di Instagram, yang kamu lihat di media sosial, ya orang hanya akan tampilkan hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan dia gitu. Itu satu. Atau kemungkinan yang keduanya, dia adalah orang-orang yang sudah mampu berdamai dengan apa yang terjadi, sehingga apapun yang datang dalam kehidupannya, dia mampu menikmatinya, dia mampu mensyukurinya. Dan itu yang semoga terjadi dalam kehidupan kita. Mampu berdamai dengan takdir yang ada. Itu. Dan saya banyak ketemu orang-orang yang hidupnya selalu bahagia, yang bahkan saya ketemu sama beliau sampai nggak
nggak tahu raut mukanya kalau lagi nggak senyum kayak gimana gitu. Bukan berarti dia punya kehidupan yang sempurna. Ya ampun, beliau Hubabah Nur bintu Andi bahkan badannya bungkuk, nggak punya sesiapa, tinggalnya di rumah lantai 2, kalau naik merangkak. Itu senyum nggak pernah hilang dari bibirnya. Kenapa? Ya itu tadi, mereka adalah orang-orang yang sudah mampu berdamai dengan takdir. Mereka adalah orang-orang yang paham bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan adalah yang terbaik. Jadi sekali lagi, pengen jadi orang yang hidupnya bahagia, hatinya lapang, mampu bersyukur, selalu happy hatinya, lega hatinya. Ini harus kamu punya. Yang pertama, faham bahwasanya takdir sepahit apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faham bahwasanya apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Tapi Ustazah, saya kok banyak sakit-sakitnya ya Ustazah. Saya hidup, saya miskin terus loh Ustazah. Saya nggak pernah Ustazah kaya. Misalnya gitu. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, Dek, yang namanya ujian itu kan datang sebagai sesuatu yang baru, nggak biasanya. Kemudian datang, kayak misalnya sakit. Kalau kamu biasanya sehat kemudian dikasih sakit, itu kan namanya ujian. Itu kan namanya kayak semacam takdir pahit yang harus kamu rasakan. Nah kalau emang dari awal kamu diciptakannya seperti itu, ya kan bukan ujian lagi namanya. Halo? Menurut saya, kalau ujiannya itu asalnya kaya jadi miskin, itu ujian. Tapi kalau emang terlahir miskin, ya kan udah biasa. Betul nggak? Lah emang kamu juga nggak pernah tahu jadi orang kaya. Gimana kamu menganggap itu sebagai ujian? Ya ampun Ustazah, ujian di dalam hidup saya ini. Kenapa? Saya nggak bisa berangkat haji. Maksud kamu gimana? Ya saya nggak bisa daftar haji Ustazah. Emang kenapa? Ya emang saya nggak punya duitnya Ustazah. Lah kan bukan ujian. Ujian itu orang udah daftar haji, kemudian tiba-tiba dia sakit, gitu kan ya? Tiba-tiba dia bangkrut, nggak bisa melunasi, itu baru ujian. Nah kalau emang dari awal kagak mampu buat berangkat haji, bukan ujian untukmu teman-teman. Tapi ala kulli hal, kalau kamu ngerasa, tapi Ustazah dalam hidup saya tuh saya nggak pernah loh dikasih yang enak-enak gitu dari Allah. Masa? Iya Ustazah, beneran susah mulu nih hidup saya. Teman-teman sekalian, saya muliakan, ini tuh persis ya, kalau menurut saya tuh kayak ukuran kaki gitu. Kamu yang dikasih kakinya rada kecilan, pernah ngiri gak sama yang kakinya gede? Ih enak ya. Ay kamu gede banget loh. Sepatunya kan jadinya gede-gede gitu, orang ngeliatnya puas. Kan kayak gitu. Kamu kalau ngeliat orang ada yang kakinya kecil, ada yang kakinya besar gitu, ya udah nggak apa-apa. Kamu hanya perlu untuk make sepatu dengan ukuran yang pas. Itu aja. Urusan dunia tuh kayak gitu kok. Ada yang dikasih cakep, ada yang dikasih kurang cakep, ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih seadanya. Kan begitu ya? Ada yang dikasih tinggi, ada yang dikasih pendek, ada yang semua ukuran-ukuran kehidupan manusia itu sama kayak Allah Subhanahu wa taala ngasih ukuran kaki. Kamu hanya perlu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Kalau kamu hartanya nggak melimpah, ya nggak usah dikit-dikit jalan-jalan ke Singapura.
iya kan? Bu, seperti apapun kamu diberi oleh Allah SWT rezeki. Ini kita lagi bicara rezeki ya. Seberapapun rezekinya bakalan cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun gak bakalan cukup membiayai gaya hidup. Makanya hidup kalau kepengen enak, pengen damai, jangan banyak. Ustazah doakan saya ya biar lunas pinjol. Nah ini nih, repot nih. Lah kamu kok bisa-bisanya ngambil pinjol? Ya Ustazah, karena asalnya saya ngarepin yang itu tuh bisa dapat gitu, bisa cair, ternyata nggak cair. Nah itu dia gitu. Pinjolnya itu sendiri sesuatu yang dilarang dalam agama. Bagaimana mungkin kamu ngambil hutang dengan riba? Ya kalau kamu kemudian ditagih-tagih, itu mah namanya bukan ujian. Apa tuh namanya? Konsekuensi. Emang harusnya begitu gitu kan? Ayolah teman-teman saudara sekalian saya muliakan, kita berdamai dengan takdir kita dengan cara menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan paham bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala sepahit apapun selalu adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Ustazah saya difitnah, ustazah saya dibenci, ustazah saya diperlakukan tidak adil, ustazah ada orang yang benci saya. Wajar. Itu semuanya wajar buat kita teman-teman saudara sekalian. Yang gak wajar itu buat Nabi Muhammad. Tapi segitunya Nabi Muhammad gak wajar dibenci orang. Nabi Muhammad sudah diciptakan sempurna akhlaknya, sempurna kepribadiannya, sempurna fisiknya. Segitunya Nabi Muhammad dibenci, segitunya Nabi Muhammad dicaci, segitunya Nabi Muhammad difitnah, segitunya Nabi Muhammad dilempari, segitunya Nabi Muhammad sampai diusir. Sehingga sekalian saya muliakan, ini Nabi diperlakukan yang seperti itu gak wajar, gak semestinya. Tapi kalau kita sih ada yang benci sama kita wajar. Jadi kalau misalnya ada orang ustazah, ada orang gak senang sama ustazah, oh wajar, pantas. Saya aja kalau ketemu orang kayak saya belum tentu saya suka. Jadi kalau ada orang gak senang sama kita wajar-wajar aja. Kamu kalau diketemukan sama kamu, coba kamu bayangin, kira-kira kamu senang apa sebel tuh sama dia tuh? Nah kalau kamu bayangin diri kamu ketemu sama diri kamu aja kamu bisa sebel, apalagi orang lain. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, jadi ketika ada yang benci sama kita, ada yang sebel sama kita, ada yang fitnah kita, ada yang menjelek-jelekan kita, itu adalah sebuah kewajaran untuk Allah mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki dari akhlak kita, dari kehidupan kita. Itu yang terbaik. Malah kalau misalnya kamu sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan seumur hidup semua orang seneng semua sama kamu, semua orang setuju semua sama kamu, sepakat semua sama kamu, kamu mestinya malah curiga. Jangan-jangan nih saya dibencinya justru sama malaikat rahmat. Iya kan? Kok bisa semua orang seneng semua nih sama saya? Hati-hati teman-teman saya sekalian, sebab Allah tuh emang menjadikan kehidupan seperti ini. Emang kayak jadi yang pertama, berdamailah dengan takdir. Caranya ingat semuanya datang dari Allah. Yang kedua, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Itu adalah cara Allah mengembalikan kamu kepadanya, adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kamu kesabaran, cara Allah untuk menyadarkan kepada kamu keikhlasan. Dan yang terakhir, saudara sekalian yang saya muliakan, cara berdamai dengan takdir adalah dengan mengingat bahwasanya kita dicipta di dunia bukan untuk dunia.
Kita dicipta di dunia adalah untuk menuju surga sebagai tempat kembali kita ketika kita sabar menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan di dunia. Jadi kalau lagi ada datang takdir-takdir gak enak dalam hidup, tinggal kamu ingetin aja, saya emang masih di dunia, saya belum sampai surga. Mesti bener nih hidupnya nih, biar bisa bawa ke surga, biar segala derita, segala air mata, segala kesedihan yang kita rasakan di dunia bisa kita ambil pahalanya kelak di surga. Ingatkan dirimu hal itu terus-terusan. Teruslah ingatkan dirimu dengan hal tersebut. Kita dicipta di dunia bukan untuk dunia. Kita dicipta di dunia untuk berbekal menuju akhirat. Kalau kepengen hidupnya senang di akhirat, maka jalanilah kehidupan dengan cara yang terbaik, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu cara paling enak buat berdamai dengan takdir. Sudah kamu ingat bahwa semuanya datang dari Allah, apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita. Diingatkan diri, terus ingatkan diri, kita memang ada di dunia bukan buat dunia. Kita ada di dunia buat berbekal menuju surga. Namanya juga berbekal teman-teman, namanya juga melakukan sesuatu untuk sesuatu ya mesti aja capek, mesti aja susah. Kamu nih mau packing, ya kan nggak dengan males-malesan, pasti kan harus kamu usahakan bawa berbekal ini itu segala macam gitu. Apalagi kamu mau pindah nih, berbekal itu seharusnya disesuaikan dengan panjangnya perjalanan. Kamu kalau mau pergi 3 hari, tasnya palingan kecil aja. Mau pergi seminggu, 2 minggu, tasnya pasti lebih besar. Kalau kamu mau berangkat pergi ke pondok pesantren, tinggal di sana untuk beberapa bulan misalnya, baru pulangnya nanti di akhir tahun, bekalan kamu pasti lebih banyak. Kalau kamu mau pindah misalnya, waduh, bekalan kamu pasti jauh lebih banyak lagi. Yang kamu bawa udah bukan koper lagi, tapi kontainer. Iya kan begitu? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, orang mana yang pergi ke akhirat balik lagi? Kayaknya orang itu kemarin udah mati, nggak betah. Ada? Pernah tahu? Nggak ada teman-teman. Orang kalau udah mati, udah pindah dia ke alam yang lainnya. Bayangkan, abadal abidin, selama-lamanya kamu di akhirat, bukankah kamu perlu buat berbekal? Panjang, berapa lama panjangnya? Seumur hidupmu di dunia. Maka ketika Allah SWT memberikan kepadamu hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, itu adalah saranamu untuk memperbanyak berbekal menuju akhirat. Kalau kamu dikasih miskin, ya iya sih emang hidupnya kan di dunia, nggak apa-apa miskin juga. Yang penting di akhirat nanti saya kaya raya. Gitu. Mestinya kamu berpikirnya seperti itu. Kalau misalnya gitu, di dunia ada yang benci, ada yang nggak suka sama kamu, iya nggak apa-apa sih emang di dunia. Mudah-mudahan aja Allah yang menciptakan saya tidak benci kepada saya. Mudah-mudahan aja pejabat paling tinggi di akhirat, pemegang syafaat, baginda Nabi besar Muhammad, gak benci pada saya. Gitu aja mikirnya.
Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik di atas muka bumi ini. Kalau kamu memang mendapati itu, suami cerewet, ya nggak apa-apa deh, emang dunia kok. Ya kan begitu? Mudah-mudahan nih, saya dikasih ujian semacam ini di dunia, bisa bawa saya melenggang menuju surga kelak di akhirat. Ini suaminya pada cerewet apa gimana nih? Amin katanya gitu. Bu, kamu seringkali menganggap suamimu sebagai ujian, bukan? Kalau saya tanya sama para suami juga sama, menganggap dirimu sebagai ujian. Ya Allah, ya Allah. Udah, hidup memang isinya gini aja, yang sabar, yang sabar, yang sabar. Sebab kita ada di dunia bukan untuk dunia. Kita ada di dunia untuk berbekal memperbanyak pahala, biar kelak di akhirat kita dapat menuju surga. Nggak apa-apa, ada yang diuji lewat suami, ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat orang tua, ada yang diuji lewat kerabat, kakak, adik, ada yang diuji lewat ipar, ada yang diuji lewat sahabatnya, ada yang diuji lewat tetangga-tetangganya. Ujian segala macam bentuknya. Banyak yang diuji dengan dirinya sendiri, ketidakmampuan menghadapi diri sendiri, teman-teman sekalian. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan, saya ustazah belajar kagak ngerti-ngerti dah. Ini EQ saya nih kayaknya jongkok nih. Masya Allah. Ujian-ujian dalam kehidupan, semuanya disesuaikan, semuanya disesuaikan. Kita hanya perlu menjalani kehidupan dengan cara-cara yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala mintakan kita menjalaninya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salatmu jangan berantakan. Ibadahmu jangan berantakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bisa jadi duniamu berkurang, tapi ibadahmu jangan. Bisa jadi uangmu menipis, akan tetapi zikirmu jangan sampai menipis. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bisa jadi kamu kekurangan di satu sisi, kamu nggak punya yang ini, kamu nggak punya yang itu sebagai kehidupan yang ideal di atas muka bumi ini. Akan tetapi antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala jangan biarkan kurang. Yang benar, sebab manusia bisa datang dan pergi, tapi hanya bersama dengan Allah kamu menjadi tidak sendiri. Orang lalu lalang, datang dan pergi, siapapun orangnya. Bahkan orang tua kamu bisa meninggal dunia, suami kamu bisa pergi meninggalkanmu, anak-anak bisa kemudian tinggal sendiri-sendiri. Yang sesungguhnya dapat senantiasa menemani adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah biarkan Allah tidak ridho kepadamu. Tetaplah di jalannya. Jangan tinggalkan Allah dalam kehidupanmu itu, Bu. Jangan tinggalkan Allah dalam hidupmu, Dek. Tetaplah di jalan Allah. Tinggalkan dosa-dosa. Tinggalkan dosa-dosa. Jauhi zina, jauhi riba, jauhi apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam kehidupanmu itu. Tutuplah auratmu dengan baik, berlakulah baik sama siapapun, maafkan kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepadamu. Begitulah
cara kita menjalani kehidupan. Begitulah cara kita menjalani kehidupan. Sebab kita dicipta di dunia bukan untuk dunia. Kita dicipta di dunia untuk berbekal, menumpuk pahala menuju surga. Menuju surga. Mudah-mudahan kita mampu berdamai dengan takdir. Sepahit apapun takdir itu terasa, dengan mengingat ketiga hal tersebut, insya Allah. Semoga bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terarah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun langkah-langkah kehidupan kita hingga kita hidup dengan cara yang baik. Di akhir kehidupan Allah mematikan kita dengan cara yang baik. Di dalam kubur Allah memperlakukan kita dengan baik. Di dalam kubur Allah memperlakukan kita dengan baik. Di padang mahsyar, di hari hisab, di hari timbangan amal, hingga saat melewati jembatan sirat, semoga Allah SWT senantiasa memperlakukan kita dengan baik. Dimanapun kita berada, semoga rahman rahimnya Allah senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, menuntun langkah kehidupan kita hingga berakhir dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal miyan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, syahadatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan 'indal hisab, wa amanan minal 'adzab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun, waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir ustur anta akram man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi ta'ala wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa, warzuqil kulla halalan daima, wa akhila atqiya ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول